Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Aku yang mengangkat tema yang memang sangat menarik sekali, apalagi sesaat lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan memasuki bulan Syawal. Insya Allah kita termasuk orang yang istiqomah seperti yang dijelaskan oleh Babe tadi. Dan tentu saja kita berharap pertanyaan-pertanyaan dari jemaah yang kita cintai akan mewakili pemirsa yang ada di rumah. Kita akan buka kesempatan pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bang Umar K. Silakan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Umar K. Pertanyaan saya kepada Habib Haikal. Dalam bulan puasa kita selalu giat beribadah. Serasa semangat bahkan jauh dari dosa. Namun selepas Ramadan kadang kita kembali sedikit kurang semangat dan kemalasan. Pertanyaan saya, bagaimana mempertahankan semangat setelah bulan puasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe, kita kan memang orang yang fluktuatif ini Be ya. Konsisten itu harus seperti apa Be? Silakan. Baik, terima kasih Pak Umar. Saya manggilnya Bang Umar K. Begini Bang Umar, ada 3 model grafik. Grafik pertama kalau saya coba gambarkan naik terus. Jadi tambah umur iman tambah terus. Berarti ini grafik iman, yang ini grafik umur. Umur 5, 10, 20, umur 30, umur 40, umur 50. Imannya iman 1, 2 sampai imannya naik terus tidak pernah turun. Ini grafik para nabi dan rasul saja yang punya. Ini nabi dan rasul terus bertambah iman, terus makin hari makin sempurna sampai menghadap Allah. Grafik yang kedua, dari mulai umurnya 0 sampai wafat nanti dimuafatkan oleh Allah, imannya stabil terus. Stabil terus, tidak pernah naik, tidak pernah turun. Terus diciptakan sedang bersujud, dia bersujud terus kepada Allah. Ini grafik para malaikat. Yang Bang Umar tanya tadi ada hubungannya dengan grafik naik turun. Maka saya ucapkan selamat, Bang Umar bukan nabi, bukan malaikat. Kita sebagai manusia biasa dan wajar dan normal, kata Nabi, iman yazidu wa yankus. Iman itu naik, iman itu turun. Pertanyaannya, ketika bulan Ramadan naik, suasana, environmentnya, lingkungannya mendukung. Sehingga kita rajin beribadah. Dari masjid terdengar suara marhaban ya syahrul Ramadan. Giat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Begitu tarawih kita diingatkan, fadla minallahi ta'ala wa nikmah, kita sambut giat dan seterusnya. Malam lagi tidur tiba-tiba sahur, sehingga iman kita bertambah. Habis Ramadan hilang itu semua, sehingga iman kita turun lagi. Wajar, lumrah, normal, biasa, tetapi turunnya bulan Syawal tahun ini tidak seperti turunnya bulan Syawal tahun lalu. Artinya memang turun tapi punya kecenderungan naik. Ibarat saham, dia naik turun. Tapi naik, makin naik, nilainya makin tinggi. Walaupun yazidu wa yankus. Walaupun naik, walaupun turun tapi terus bertambah. Artinya turunnya sekarang tidak separah turunnya bulan lalu. Turunnya bulan depan tidak separah turunnya bulan sekarang. Sehingga walaupun turun dari sisi Ramadannya, tetap punya pertambahan. Ramadan kita terawih 20 misalnya, yang 20. Tambah 8 tahajudnya misalnya. Tambah duhanya. Karena kita biasanya Ramadan tidak mau ada kegiatan. Bahkan ada yang tawaf, ada yang sa'i non-stop. Ada yang umroh 30 hari non-stop di Mekah sana. Karena dia tidak ingin mencampuri dengan kehidupan keduniaannya. Begitu Syawal dia akan berkurang. Tetapi berkurangnya itu adalah lebih baik daripada Syawalnya tahun lalu. Itu adalah manusia normal yang punya iman. Sehingga turunnya tidak separah-parah amat. Begitu. Jadi tetap ada pertambahan. Tapi kalau dibandingkan Ramadan, memang Ramadan itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulannya Rasulullah, bulannya umat, bulannya kita semua dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat, Anda masih jadi manusia. Masya Allah.
Terima kasih Babe, ini memang cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Disangkanya orang yang istiqomah adalah orang yang tidak bisa atau belum pernah melakukan dosa, itu mustahil karena kulu bani Adam khotok begitu. Nah, apalagi manusia ini kan memiliki potensi yang sangat luar biasa, diilhamkan kebaikan dan keburukan. Jadi artinya jangan mencoba untuk menjadi malaikat dan nabi begitu Babe. Mas Agung, kebanyakan dari kita berkata, saya kebanyakan office boy teriak sama saya, Ustadz saya tuh sibuk sekali Ustadz. Malam-malam itu saya bersihkan masjid, pagi-pagi saya langsung udah bekerja. Saya tidak sempat hatam Quran sekalipun. Hei, jangan mengeluh, jangan menangis. Apa yang kamu lakukan itu adalah kemungkinan lebih besar pahalanya dari orang yang hatam. Kau bikin masjid nyaman. Kau sapu karpet sehingga yang tadarus itu jadi betah di masjid. Kau buat karpet itu harum sehingga yang tadarus mampu bertadarus lama. Pahalamu lebih besar dari orang yang hatam Al-Quran. Karena kau adalah orang yang ada di balik hatamnya orang-orang yang ngaji. Insya Allah. Berbanggalah dengan pekerjaanmu seperti yang antum katakan tadi. Berbanggalah dengan office boymu. Berbanggalah dengan merbotmu. Siapa yang ini jadi inspektor? Tanpa ada yang tes, nggak terdengar sampai di belakang. Pahalanya diborong oleh sound system tadi. Masya Allah. Baik, terima kasih Babi, luar biasa sekali. Selanjutnya Ibu Arum, silakan Bunda. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arum, saya ingin bertanya kepada Kiai Syahdan. Ini soal 10 malam terakhir. Kita perempuan kadang begitu giat-giatnya untuk mencari amalan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kedatangan tamu gitu. Nah, kira-kira amalan di bulan Ramadan itu apakah pahalanya besar, Ustadz? Karena kita takutnya saya pribadi merasa rugi gitu, Ustadz. Pertanyaannya gitu. Baik. Aja. Jadi intinya ibu-ibu yang berhalangan begitu, silakan. Baik, Ustaz. Ibu Arum ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dulu ada kisah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Khusiba rajulun mimman kana qablakum. Suatu hari ada orang sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yujad lahu minal khairi syai'un. Atu pun amal ibadahnya nggak ketemu nih orang. Mungkin yang dia lakukan maksiat terus ya kan? Yang dia datangi tempat-tempat diskotik, yang dia hadiri majlis-majlis gosip. Ini orang nggak ketemu nih kebaikan ibadahnya. Tapi kata Rasul, annahu kana yukhalitun nas. Ini orang pandai bergaul. Kemana aja nyampe tuh pergaulannya. Wa kana musiron. Dan ini orang gampang mudahin orang. Nggak nyulitin orang nih. Memudahkan. Saya punya utang nih belum ada nih, belum sanggup bayar. Udah lunas gitu kan. Gampangin, mudahin. Jadi nggak mempersulit orang. Maka itu artinya ketika ada amalan ibadah yang kita tidak bisa lakukan, buatlah kita mempermudah orang lain. Bantu orang lain. Nggak usah keluar-keluar di rumah tangga tuh, kata Babe, nyiapin buat buka, nyiapin buat sahur. Masya Allah, dahsyat itu. Luar biasa. Niatkan untuk ibadah, nyenengin suami, nyenengin anak, idkholu surur, itu juga udah dahsyat, luar biasa. Maka ada orang yang kemudian orang ini dimasukkan surga gara-gara mempermudah urusan orang lain. Tuh, yang pertama. Yang kedua, tutupi segala kekurangan kita dengan akhlak yang baik. Kenapa? Karena ada orang mungkin, mohon maaf ya, ibadahnya kan kita harus hablum minallah dan hablum minannas nih kan. Dua-duanya harus jalan. Tapi ada orang yang mohon maaf ibadahnya sedikit.
Ya kalau baca tadarus mata cepat sepet. Duduk di majelis ilmu pantat cepat panas. Sedekah nggak gablek duit. Tapi dia akhlaknya baik. Akan ada orang yang akhlaknya nggak baik, ibadahnya rajin tapi akhlaknya nggak baik. Bahkan sering nyulitin orang lain. Diundang nih, diundang. Namanya salah aja nggak mau datang, namanya salah. Bang Randy kok nggak mau datang? Ah apaan ini bukan gua, nama gua kan Randy itu pakai ya ini pakai ini bukan gua, ini bukan gua. Cuma gara-gara salah nulis, kadang nggak dipakai haji. Bang Randy nggak datang, apaan? Gua kan udah haji, capek-capek berangkat haji. Nama undangannya nggak ada haji, bukan gua nih, bukan gua. Masya Allah, gua udah 2 kali haji, harusnya haknya 2 nih di sini nih. Coba. Bererot bisa kan? Itu. Jadi ya elah udah apa sih, kan di undangan juga ada tulisannya mohon maaf apabila ada kesalahan nama dan gelar. Datang aja ngapa sih? Gara-gara salah nulis aja kita mempersulit orang lain. Orang kayak gini nih cepat masuk nerakanya nih. Tapi kalau dia mempermudah orang lain, akhlaknya bagus sama orang lain, tuh ibadah-ibadah yang kurang nih perempuan terutama yang suka perek ya kan, yang suka datang bulan, manfaatkan, sempurnakan ibadah kalian dengan akhlak yang baik-baik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Kiai. Selanjutnya Bapak Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Latif Marasabesi. Saya mau bertanya buat Pak Ustadz Haikal. Pertanyaan saya adalah Rasulullah suka dan selalu membaca surat Sabbihisma Rabbika saat Idul Fitri. Mohon jelaskan hubungan Idul Fitri dengan surat tersebut Pak Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan, Babe. Pak Latif merasa besi, merasa kuat ya, merasa besi ya. Pak Latif, Masya Allah pertanyaannya indah. Begini Pak, kalau dalam menentukan surat yang Bapak sukai, itu Bapak diberikan kebebasan. Saya menjawab begini karena suatu ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang paling kamu cintai wahai Muawiyah? Muawiyah menjawab suratul Ikhlas. Kata Rasulullah, surat itu akan membawamu ke surga. Apalagi ada perintah dari Nabi, bacalah surat yang mudah bagimu. Itu Pak dasarnya supaya Bapak memilih yang mudah bagi Bapak. Kalau semua surat mudah bagi Bapak, Masya Allah, ambillah yang paling sering Rasulullah baca, yaitu Sabbihisma Rabbikal A'la pada waktu Idul Fitri. Saya mau ambil contoh Pak, surat yang sangat saya suka hampir setiap sholat adalah Idza zulzilatil ardu zilzalaha al-zalzalah. Mengapa? Karena saya ingat ayah saya almarhum Pak yang mengajarkan itu kepada saya. Bukan guru, bukan yang lain, bukan teman. Sehingga Pak, setiap saya baca Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Orang tua saya mendapatkan pahala setiap huruf yang saya baca. Beliau sudah wafat, tapi malaikat selalu menyajikan pahala itu atas perintah Allah kepada orang tua saya. Dibangunkan, Pak Hasan, ada hadiah dari anakmu, ada bingkisan dari anakmu. Apa itu? Surat yang kau ajarkan pada anakmu sekarang dibaca. Itu sebabnya saya suka baca Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surat yang kedua saya baca, itu yang paling saya suka juga, surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kenapa Bang Latif? Karena waktu itu di sekolah di SD Muhammadiyah,
guru saya Pak Abdul Hamid mewajibkan setiap anak setor 3 surat. Qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Saya bilang sama umi saya mau lebih dari teman-teman. 3 diajarkan oleh Pak Abdul Hamid di SD. Saya bilang sama umi saya mau lebih dari yang lain. Umi saya mengajarkan tabbat yada abi lahabi watab. Jadi saya suka itu. Setiap saya baca tabbat yada abi lahabi watab, umi saya dibangunkan oleh malaikat dari tidur panjangnya. Ini ada hadiah dari anakmu. Jadi sampai sekarang kalau saya sholat sunat qobliyah subuh, rakaat pertama iza zulzilatil ardu zilzalaha, biar rakaat pertama pahalanya untuk ayah. Rakaat kedua saya baca tabbat yada abi lahabi watab, biar rakaat kedua pahalanya buat umi saya. Maka saya minta kepada Allah, sebelum sholat saya berdiri, saya minta, ya Allah, Rasulullah nabimu yang berkata khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu, 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka ya Allah, berikanlah separuh dunia untuk ayahku dan berikanlah separuh dunia untuk ibuku. Maka itulah Pak. Jadi saya baca rakaat pertama izal zulzilatil ardu zilzalaha dan rakaat kedua tabbat yada. Jadi kesitulah Pak Bapak melihat. Ya, Rasulullah perintahkan baca yang mudah. Buat saya itu yang paling mudah. Buat saya itu yang paling menyenangkan hati dan sekaligus menyenangkan hati kedua orang tua saya. Ambil Pak. Pegang Pak. Niscaya Idul Fitri nanti kedua orang tuamu akan bahagia ikut dengan hari rayamu. Amin ya Allah ya Rabbana. Terima kasih Babe dan insya Allah kita akan kembali untuk menjawab. Masih kita sisa 3 pertanyaan yang kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.